Jadi dulu saya merasa takut saat berurusan dengan pengadilan tinggi karena urusannya juga ribet dan saya bingung. Tetapi sekarang saya merasa mudah karena adanya layanan satu pintu di pengadilan tinggi. Jadi saya melihat ada perubahan, ada inovasi di pengadilan negeri, pengadilan tinggi di seluruh Kalimantan Barat. Bahwa sekarang pelayanan pun sudah dimudahkan dengan baik. Dan kami memuji selaku advokat, selaku pengacara bahwa ini merupakan satu kinerja yang baik bagi pengadilan sehingga memudahkan masyarakat untuk mengurus persoalan-persoalan baik di pengadilan tinggi maupun di pengadilan negeri. Terima kasih. Dulunya kami merasa pengadilan tinggi ini terkesan tertutup karena jauh dari publik kan. Cuman namun sekarang kami sudah membuktikannya bahwa pengadilan tinggi ini lebih informatif. Dan kami pun bisa juga mendapatkan data yang kami inginkan di pengadilan tinggi ini sebagai riset untuk tugas akhir nanti. Pengadilan Tinggi Pontianak merupakan pengadilan tingkat banding yang berada di lingkungan peradilan umum wilayah Kalimantan Barat yang mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, dan memutus setiap perkara banding yang diajukan kepadanya dari para pencari keadilan. Membangun dan mengimplementasikan program reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk kami dalam melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, transparan, dan profesional. Pengadilan Tinggi Pontianak berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama dalam bidang penyelenggaraan peradilan. Pengadilan Tinggi Pontianak terus berbenah diri. Program Wilayah Bebas Korupsi, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah program prioritas kami yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja serta meningkatkan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Telah banyak penghargaan yang kami raih dalam perubahan yang kami lakukan, namun tidak mengurangi tekad dan keinginan kami untuk terus meningkatkan diri dalam meningkatkan kepuasan masyarakat pencari keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Menjawab perkembangan dan tuntutan masyarakat, khususnya pengguna dan pencari keadilan yang menghendaki pelayanan serba cepat, tepat, dan transparan, kami pimpinan dan jajaran Pengadilan Tinggi Pontianak berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dengan terus melakukan pembenahan pada area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan hal ini seiring sejalan dengan visi dan misi Pengadilan Tinggi Pontianak dan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. 8 nilai utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. 1. Kemandirian. 2. Integritas. 3. Kejujuran. 4. Akuntabilitas. 5. Responsibilitas. 6. Keterbukaan. 7. Ketidakberpihakan. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah Agung. BBK. BBBM. PT Pontianak. Pencanangan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani pada Pengadilan Tinggi Pontianak
telah digaungkan sejak tanggal 4 Oktober 2017 dan disosialisasikan kepada internal jajaran pegawai pengadilan maupun seluruh masyarakat pencari keadilan. Dibutuhkan komitmen yang kuat dari pimpinan untuk internalisasi nilai-nilai zona integritas kepada seluruh jajaran Pengadilan Tinggi Pontianak dalam rangka mengubah mindset budaya kerja yang baik. Dibutuhkan semangat dengan perubahan yang besar untuk inovasi pelayanan. Dan dibutuhkan nyali yang besar untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik. Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas di Pengadilan Tinggi Pontianak, terdapat 6 area yang telah dibangun. Dimulai dengan penandatanganan Fakta Integritas dan komitmen bersama sebagai loncatan dan energi dalam melaksanakan perubahan bersama. Pembentukan tim kerja pembangunan zona integritas telah dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang jelas dan diikuti dengan pembuatan dokumen rencana aksi per area kerja untuk dilaksanakan dan disosialisasikan pada seluruh anggota. Monitoring dan evaluasi pembangunan zona integritas dilakukan secara berkala agar setiap perubahan dapat dikoordinasikan dengan cepat dan fokus mengambil solusi. Serta pembaruan pola pikir dan budaya kerja seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Pontianak. Seperti pemberian reward maupun punishment dan implementasi budaya 5R dan 5S. Dalam hal ini, pimpinan berperan penting sebagai role model bagi seluruh jajaran di bawahnya. Serta aksi agen perubahan dari bawahan yang menjadi motor penggerak dalam peningkatan kinerja layanan publik Pengadilan Tinggi Pontianak. Dalam penataan tata laksana, ada 3 unsur yang diprioritaskan. Pertama, adalah penerapan standar operasional prosedur yang mengacu pada peta bisnis. SOP ini telah diterapkan dan dievaluasi sehingga menjadikan setiap pekerjaan dapat dinilai dan terukur. Kedua, tersedianya e-office, yakni pengukuran kinerja dan sistem informasi pelayanan publik yang telah berbasis teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP, Direktori Putusan, Sistem Informasi Kepegawaian atau SIKAP, Sistem Informasi Pengawasan atau SIWAS, evaluasi implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri, Sistem Informasi Pembinaan Administrasi Peradilan Umum atau SIPAPU, elektronik laporan kinerja, dan elektronik perpustakaan. Dan sebagai keterbukaan informasi publik, masyarakat dapat mengakses segala informasi-informasi peradilan secara terbuka dan transparan, baik melalui website Pengadilan Tinggi Pontianak maupun penggunaan media sosial seperti YouTube, Instagram, dan Facebook yang ramah diakses oleh publik. Dalam pembangunan zona integritas, manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas SDM pada unit kerja zona integritas menuju WBK-WBBM. Dimulai dengan perencanaan kebutuhan pegawai yang dilakukan dengan melakukan analisa beban kerja, analisa kebutuhan pegawai, analisa jabatan, serta peta jabatan sehingga dapat menginformasikan secara tepat kebutuhan aparatur SDM di daerah hukumnya kepada Mahkamah Agung selaku instansi pusat. Pola mutasi internal telah dilakukan dengan pertimbangan dan penelahaan usulan yang terbuka dan transparan agar setiap pegawai dapat melaksanakan tupoksinya sesuai dengan pengembangan kompetensi yang tepat. Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
pelatihan-pelatihan internal, hingga melibatkan instansi eksternal yang terkait, baik secara langsung maupun webinar. Penguatan akuntabilitas dalam pembangunan unit kerja menuju WBK WBBM dimulai dengan keterlibatan pimpinan dalam penyusunan dokumen rencana kerja dan dokumen penetapan kinerja yang berorientasi hasil pada Pengadilan Tinggi Pontianak, serta memantau pencapaian kinerja secara berkala pada setiap rapat bulanan yang dilaksanakan oleh pimpinan bersama dengan seluruh jajaran di bawahnya. Penguatan pengawasan pembangunan zona integritas dilaksanakan dengan tujuan menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada unit kerja menuju WBK WBBM. Dalam hal ini, penguatan pengawasan dilakukan dengan cara 1. Pengendalian gratifikasi yang dilakukan dengan pemasangan CCTV tepat di area pelayanan publik, implementasi ruang tamu terbuka, pemberlakuan ID card, larangan pengunjung untuk memasuki ruang kerja, pengisian buku tamu, dan public campaign berupa banner maupun video display menghindari budaya pungli. Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah atau SPIP dilakukan sebagai tindakan preventif berupa penyusunan analisis risiko terhadap setiap bidang pelayanan publik. Bentuk preventif lainnya diwujudkan dengan adanya pengawasan terjadwal oleh hakim pengawas di setiap bidang termasuk PTSP. Untuk pengaduan masyarakat, telah diberlakukan meja pengaduan yang terintegrasi dengan PTSP apabila dilakukan secara manual dan implementasi sistem pengawasan atau SIWAS Mahkamah Agung RI secara elektronik. Peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada unit kerja sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Untuk mendapatkan jaminan kepastian penyelesaian layanan bagi masyarakat, telah ditetapkan standar pelayanan yang memiliki konsekuensi punishment bagi aparatur pelaksana yang tidak melaksanakan tugasnya dengan baik dan penggantian berupa kompensasi. Pelatihan budaya pelayanan prima berupa 5S dan 5R terus dilakukan secara berkala oleh pimpinan agar terwujud service excellence bagi pengunjung pengadilan. 6 area tersebut telah menghasilkan komponen hasil dari pelaksanaan pembangunan zona integritas, yaitu nilai indeks kepuasan masyarakat dan nilai indeks persepsi korupsi. Kami tidak akan berpuas diri terhadap apa yang telah kami lakukan, tetapi akan terus melakukan inovasi-inovasi pelayanan yang akan meningkatkan kinerja pelayanan kami. Inovasi yang telah kami lakukan diantaranya sistem pendaftaran pelantikan advokat secara elektronik atau e-advokat, sistem monitoring dan evaluasi atau SIMNEV, sistem pelayanan kepegawaian atau SIPELA, online monitoring of salary and remuneration information atau OMSYARIF. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Inspektur Jenderal Polisi Pipit Tresmanto SIK MH, selaku Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat, mendukung pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi di Pengadilan Tinggi Pontianak. Semoga kedepannya kerjasama ini terus berlanjut sehingga terjalin sinergitas yang baik antara Kepolisian Daerah Kalimantan Barat dan Pengadilan Tinggi Pontianak. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Akhirnya, kami mohon dukungan dan doa restu seluruh anggota masyarakat agar membantu kami mengingatkan kepada hakim, panitera, karyawan-karyawati Pengadilan Tinggi Pontianak agar terus menjaga integritas, meningkatkan pelayanan, agar kami dapat meraih WBK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi Santi Om.